Baik, terima kasih untuk Vina tadi sudah, eee, mempresentasikan apa yang ingin diajarkan. Tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana caranya mengajar melalui daring, sudah cukup baik, nanti komennya terakhir ya. Nah kita, berikan waktu untuk Ilmiyah, Mutmainah untuk, praktek mengajar hari ini. Ilmiyah sudah siap belum? Insya Allah sudah siap, Bu. Baik, Ilmiyah kalau sudah siap boleh dimulai. Ya, izin ya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah ya. Apakah sudah sarapan belum? Belum, Bu. Ya, baik. Udah, Bu. Nanti sarapannya bisa dilanjut setelah mata pelajaran Ibu selesai ya. Ya, sebelumnya Ibu mohon maaf lahir dan batin ya. Walaupun kita masih dalam suasana Lebaran, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk menuntut ilmu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Sami untuk memimpin doa. Silahkan Sami. Ya. Baik, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sami. Kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Rebia hadir. Hadir, Bu. Anissa hadir. Hadir, Bu. Sami Azi hadir. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Ya, kalau udah siap berarti udah tahu dong hari ini kita akan belajar apa. Ada yang udah tahu? Sudah, Bu, mengenai energi dalam sistem kehidupan. Ya, benar sekali nih ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai energi dalam sistem kehidupan. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Apakah PPT Ibu terlihat? Iya, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, terlihat ya. Nah, ini gambar apa ini? Gambar mobil, Bu. Ya, mobil. Ini Gambar motor, Bu. ya, jadi di sini ada mobil yang bergerak dan motor yang bergerak ya ini atau berjalan. Nah, pernahkah kalian melihat motor atau mobil bergerak di jalan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Ya, pasti semuanya pernah melihat ya. Nah, kira-kira kenapa mobil dan motor ini bisa berjalan? Saya tahu, Ada Bu. bensin. Ya, silahkan. Karena ada bahan bakar atau bensin, Bu. Ya, terima kasih Safira. Benar sekali ya. Jadi mobil atau motor ini bisa bergerak karena ada bahan bakar atau karena ada bensin. Kira-kira kalau misalkan bensin atau bahan bakarnya ini habis, apa yang akan terjadi? Mobil sama motornya berhenti, Bu, atau mogok. Ya, benar sekali. Mungkin kalian pernah lihat ya, atau pernah merasakan ketika dibonceng terus mobil, terus bahan bakarnya itu habis. Nah, kendaraannya akan berhenti atau mogok. Bahan bakar ini merupakan contoh dari sumber energi.
sebelum membahas lebih lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang gambar suatu perubahan energi, peserta didik dapat menemukan konsep energi yang tepat dengan menunjukkan sikap kemandirian. Yang kedua, setelah kegiatan presentasi yang dilakukan oleh guru, peserta didik dapat menelaah bentuk-bentuk energi dengan tepat dengan menunjukkan sikap kemandiriannya. Yang ketiga yaitu setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang perubahan energi, peserta didik dapat mengaitkan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dengan menunjukkan sikap integritas. Ya, mohon maaf ya, tadi keluar ada sedikit gangguan. Sekarang apa masih terlihat PPT-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Masih, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang konsep dari energi. Nah, seperti yang Ibu bahas sebelumnya, bahwa mobil ini bisa bergerak karena adanya bahan bakar. Nah, bahan bakar ini merupakan sumber energi. Nah, mungkin kalian pernah bermain mobil-mobilan waktu kecil. Nah, mobil-mobilan itu dapat bergerak karena adanya sumber energi dari baterai. Jadi, energi itu bisa menyebabkan mobil bergerak, kereta, terus motor bergerak, pesawat, bahkan tumbuhan dan hewan pun memerlukan energi. Nah, di sini ada yang tahu apakah manusia perlu energi? Perlu, Bu. Ya, Bu. Ya, manusia memerlukan energi ya. Kira-kira manusia memerlukan energi untuk apa? Untuk beraktivitas. Ya, bagus Sami. Jadi manusia memerlukan energi untuk beraktivitas, misalnya untuk mencuci, untuk berjalan, untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi, apa itu energi? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Energi itu adalah suatu perubahan, Bu. Ya, bagus sekali ya Nisa jawabannya. Jadi energi adalah suatu kemampuan atau suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja yang menyebabkan suatu perubahan. Nah, bentuk energi itu bermacam-macam. Ada yang sudah mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari energi? Izin menjawab, Bu. Ya, Safna, silahkan. Ada energi listrik. Ya, energi listrik. Ada lagi? Iya, ada, Bu. Satu lagi energi potensial. Ya, Febia, bagus sekali. Tadi energi listrik, terus energi potensial. Benar ya? Jadi macam-macam energi itu ada banyak sekali. Ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain sebagainya. Ibu akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu energi potensial. Energi potensial itu apa sih? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Energi potensial ini terbagi atas energi potensial gravitasi atau energi potensial gravitasi bumi. Yang kedua adalah energi potensial elastisitas. Nah, energi potensial elastisitas ini muncul misalnya ketika kita menarik ketapel. Nah, sedangkan ketika kita melepaskan ketapelnya sehingga batu itu terlempar, itu adalah contoh dari energi potensial elastisitas. Untuk energi potensial gravitasi ini sendiri, contohnya bisa dilihat ketika air yang ada di meja itu atau gelas
yang berisi air di meja itu jatuh ke lantai. Nah, itu merupakan contoh dari energi potensial gravitasi. Letak posisi benda itu mempengaruhi energi potensial gravitasinya. Jadi semakin tinggi benda dari permukaan bumi, maka energi potensialnya semakin besar. Yang selanjutnya yaitu ada energi kimia. Energi kimia itu apa sih? Jadi energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan. Jadi makanan ini diolah ke dalam tubuh sehingga menyebabkan manusia bisa beraktivitas. Selanjutnya, nah ini ada energi kinetik. Energi kinetik ini adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya, ketika kalian mengayuh sepeda. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai energi listrik. Nah, energi listrik ini ialah energi yang dimiliki muatan listrik atau arus listrik. Energi listrik ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai ya. Misalnya kipas angin, terus lampu yang menyala itu adalah contoh dari energi listrik. Nah, Ibu setelah menjelaskan tadi, Ibu minta kalian mengaitkan contoh dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Vira. Contohnya itu kipas angin, Bu. Perubahan energinya itu dari energi listrik menjadi energi kinetik. Terus lalu ada radio. Perubahan energinya itu dari listrik menjadi energi bunyi. Ya, terima kasih Viera. Benar sekali ya jawabannya. Selain yang disebutkan dari Viera tadi, contoh lainnya perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi listrik menjadi energi panas. Contohnya saat kita menyetrika ya. Terus lampu itu contoh dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh selanjutnya yaitu mixer. Mixer ini merupakan contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya, pembahasannya sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Kalau cukup, di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian bersama kelompoknya mengerjakan tugas analisis yang ada di LKPD-nya mengenai perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari yang gambarnya di LKPD. Nah, untuk pengumpulannya nanti terakhir minggu depan ya, pas mata pelajaran IPA terpadu. Nanti LKPD-nya akan dikirimkan di WhatsApp grup. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Kalau cukup, ini sebagai ganti dari kuis hari ini. Tadi Ibu akan mengadakan kuis, namun karena suatu hal tidak jadi. Ini Ibu ada uji kompetensi, ada soal uji kompetensi. Nanti silahkan kalian kerjakan uji kompetensinya untuk menambah pemahaman kalian tentang materi hari ini. Terakhir dikumpulnya nanti besok jam 12, silahkan dikirimkan ke WhatsApp, grup WhatsApp. Untuk tugas uji kompetensinya ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Cukup, Bu. Ya, kalau cukup, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan.
Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan energi. Ada bermacam-macam bentuknya, energi potensial, listrik, kinetik, kimia, dan lain-lain. Contoh energi dalam kehidupan sehari-hari misalnya saat menyetrika, yaitu energi listrik menjadi energi panas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Fitria, bagus sekali kesimpulannya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan Ketua kelasnya Sami untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Tadi sudah ya oleh Ilmiah Mutmainah. Nah, sekarang adalah sesi komen-komen ya, memberikan masukan, kritik, saran untuk Vina dan Ilmiah. Silahkan untuk teman-temannya memberikan komentar-komentarnya. Ya, silakan. Yang minggu depan maju siapa? Vera sama Nyai, Bu. Vera dengan Nyai. Oke, baik. Kalau gitu, Vera dan Nyai silakan kasih komennya, biar nanti sekalian diisi lembar kerjanya. Silakan, Vera dan Nyai. Iya, Bu, izin berkomentar. Untuk Pina sama Ilmiah itu udah bagus, udah keren, terus sudah menguasai materinya. Terus juga langkah pembelajaran juga udah sesuai sama yang di RPP-nya. Cuman tadi Pina itu kurang mengajak siswa untuk berdiskusi pas menjelaskan materinya itu. Lalu juga suaranya Pina tuh terlalu terburu-buru gitu pas ngejelasinnya. Terus buat Ilmiah kebanyakan ngomong ini gitu, Bu. Udah, Bu. Baik, silakan Nyai. Baik, Bu. Kalau dari Nyai, dari penampilan keduanya udah sangat bagus, udah pantas jadi ibu guru. Untuk Pina dan Ilmiah dari keterampilan membuka pelajarannya juga udah sangat baik. Keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa juga udah cukup bagus. Kedalaman dan keluasan materi, kelengkapan materi juga udah cukup bagus. Dari pengelolaan kelasnya juga udah cukup bagus dari keduanya. Volume dan intonasi suaranya juga jelas. Iya benar tadi kata Piera, kalau dari Pina terlihat terlalu keburu-buru gitu. Terus dari penggunaan bahasanya juga penggunaan bahasa yang baik dan benarnya juga udah cukup bagus. Penampilannya juga udah pantas banget jadi ibu guru. Suasana pembelajarannya juga udah bagus. Walaupun terlihat tadi ada sedikit kendala juga terlihat tenang. Tuh, cukup Bu dari Nyai. Baik, terima kasih Nyai. Mungkin ada lagi satu orang lagi untuk memberikan komentar. Saya, Ya, Bu. Ya, silakan Reni. Iya, Bu, izin menambahkan dari Viara sama Nyai untuk Vina sama Ilmiah. Untuk Vina sama Ilmiah itu menurut saya sudah bagus, Bu. Dalam pembawaannya juga tenang dua-duanya. Terus untuk yang lainnya tadi sudah disampaikan. Kemudian tambahan mungkin tadi untuk di akhir pembelajaran itu mohon konfirmasinya, takutnya salah gitu ya kalau dengar itu. Kalau saya tidak mendengar dari Vina ataupun dari Ilmiah untuk pembelajaran selanjutnya itu belum disebutkan gitu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, Reni. Ada lagi atau sudah cukup? Baik, dihitung sampai 5 seperti biasa ya. Kalau masih ada ingin memberikan komentar, 1, 2. Menambahkan, Ibu. Oke, Sapna silakan. Ya, jika dilihat dari RPP,
Untuk RPP-nya Vina Novianti sudah bagus Ibu, sudah mencantumkan sintak pembelajaran PBL-nya dan juga dalam pembelajarannya sudah dilakukan gitu, permasalahannya sudah disajikan. Terus untuk ilmiah, jika melihat RPP yang ilmiah kirim, di penilaian prosesnya ada mungkin kesalahan gitu, karena di aspek pengetahuan menjelaskan lapisan bumi, gunung api, dan tsunami gitu. Selebihnya dari penampilan sudah baik semuanya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi kah? Satu. Izin, Bu. Oke, silahkan. Eris. Iya, Bu. Izin menyampaikan beberapa masukan yang tadi saya lihat dari kedua penampilan. Masya Allah luar biasa ya, udah bagus dan langkah-langkahnya juga alhamdulillah udah terlaksana gitu. Tetapi ada beberapa yang terlewat gitu. Kalau dari Pina sendiri sama ya, tadi mungkin kata nya bisa dikurangin, terus motivasi awal tadi belum, sama ketika penjelasan materi mungkin bisa didukung dengan, karena ini online ya, kalau gerakan kan tidak terlalu terlihat tapi mungkin bisa dari muka gitu, jadi nggak asik sendiri menjelaskannya gitu. Jadi siswanya ada interaksi dengan siswanya, dan mengajukan pertanyaannya pun bisa lebih disederhanakan lagi gitu. Tadi kalau dari bentuk pertanyaan yang di slide-nya sih sudah sederhana, tapi ketika Vina sampaikan itu jadi berbelit gitu. Seperti itu, mungkin bisa disederhanakan lagi, sama waktu gitu. Waktunya tadi kalau tidak salah kan waktunya dikasih 20 menit, tapi kalau nggak salah tadi berlebih. Kalau saya salah mungkin nanti bisa diluruskan ya. Sama penampilan video tadi ya, penutup, mungkin itu bisa disampaikan ya sambil, itu kan tadi benar-benar dipercepat ya, karena mungkin untuk mengefektifkan waktu itu bisa sambil disampaikan gitu, apa sih yang ada di video ini gitu. Jadi apa yang mau, jadi pesan dari video itu bisa tersampaikan. Kalau untuk ilmiah itu tadi sama dari langkah-langkah ada yang kelewat, dari terakhir juga ya kurang memberi penguatan gitu untuk siswanya, terus juga belum untuk pembelajaran selanjutnya juga sama terkait kendala-nya itu mungkin dikurangin. Terus dari segi pertanyaan itu pertanyaannya itu menimbulkan jawaban serentak gitu untuk pesertanya, kayak pernahkah melihat, itu kan pasti ya pernah gitu, untuk siswa tuh melihat kendaraan yang bergerak di jalan gitu, mungkin langsung aja bisa ke yang mengapa. Kalau itu kan jawabannya lebih bervariasi gitu, nggak serentak. Itu aja sih, Bu. Sama waktunya tuh untuk ilmiah mungkin bisa digunakan lagi, karena tadi kan waktunya 20 menit tapi nggak memanfaatkannya gitu, maksudnya masih ada waktu, jadi mungkin bisa di kegiatan pembelajarannya bisa lebih di diskusinya mungkin lebih diaktifkan kembali, sehingga ya waktunya pun pas gitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Eris. Masih ada? 1, 2, 3, 4. Izin menambahkan sedikit, Bu. Aditya, satu lagi dari Aditya ya. Silakan Aditya. Ya, sebelumnya ingin mengapresiasi untuk Vina dan Ilmiah, karena hari ini untuk menjadi gurunya sudah baik gitu dalam cara penyampaian materinya dan semacamnya. Mungkin sedikit koreksi untuk Vina, dari penyampaian video sama seperti Eris sebelumnya, mungkin lebih disampaikan lagi si videonya. Terus di RPP kan tertulis di video penutup itu meminta pendapat peserta didik terhadap video, tetapi tadi langsung dijelaskan oleh Vina gitu, jadi tidak menanyakan pemahaman dari peserta didiknya. Terus juga tadi mungkin kelupaan untuk memberikan tambahan informasi atau memberikan informasi terkait pembelajaran yang minggu depannya. Kemudian untuk ilmiah, tadi juga mungkin ada sedikit keraguan dalam menyampaikan materi, jadi terlihat terdengar banyak kata gitu. Terus tadi juga sempat hening beberapa menit karena mungkin sedikit ada gangguan gitu dari PowerPoint yang keluar. Terus sama seperti Vina tadi juga kelupaan memberikan penguatan dan mengingatkan materi untuk minggu depan. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik Aditya. Cukup dulu mungkin ya, karena waktu sudah melebihi. Oke, mungkin tanggapan sedikit dari Ibu ya. Tadi terima kasih ini untuk rekan-rekannya sudah memberikan komentar, sudah memberikan masukan.
mudah-mudahan masukan ini bisa diterima oleh Ilmia dan Vina, dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ke depannya gitu ya. Dan yang namanya juga masih belajar gitu ya, itu adalah sesuatu yang wajar saja kalau misalnya masih ada kurang-kurang sedikit. Tapi secara umum tadi Vina dan Ilmia sudah sangat baik. Mungkin dari manajemen waktu mungkin ya, Vina memang diberikan waktu Vina dan Ilmia diberikan waktu 20 menit, tetapi Vina ini kalau misalnya ini adalah pembelajaran di kelas sungguh-sungguh kayaknya keren banget gitu ya. Karena materinya cukup padat, kemudian diselingi dengan beberapa video yang menurut Ibu ya cukup menarik. Dan ini kalau didiskusikan dalam jangka waktu yang sesuai gitu dengan waktu di sekolah ini pas sekali. Tetapi memang karena ini adalah peer teaching, jadi ini masih percobaan mengajar yang hanya diberikan waktu 20 menit, jadinya memang materinya agak padat gitu ya, agak padat sehingga terkesan mungkin teman-temannya melihat pembahasannya terburu-buru gitu ya. Dan kalau dilihat secara keseluruhan memang melebihi waktu. Kalau misalnya ini hanya untuk latihan, hanya pelatihan, mungkin di video terakhir kalaupun tidak ditayangkan kayaknya sudah cukup baik sekali gitu. Karena video terakhir itu kan tujuannya adalah yang ada penyu itu ya, penyu dan monyet-monyet di atasnya, nah gitu ya. Itu kan tujuannya awalnya di RPP adalah untuk diskusi, tetapi ternyata setelah dipraktekkan waktunya memang tidak cukup. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya, oh ini waktu nggak cukup, mungkin tidak ditayangkan pun sebenarnya sudah bagus sekali, gitu ya, sudah bagus sekali. Mungkin kelihatan terburu-buru karena waktu, tapi secara keseluruhan sudah oke. Ini apa ya? Oh tugas ya. Tadi Vina memberikan LKPD ya tugas buat peserta didiknya. Tapi terakhir dikasih tugas lagi, jadi tugasnya double-double nih. Ibu kalau jadi siswa stres juga nih. Suruh ngejar LKPD. Beda waktu pengumpulannya, Bu. Ya, memang beda waktu pengumpulannya gitu ya. KPD-nya dikerjakan dalam waktu kurang lebih 20 menit tadi ya. Kemudian kalau yang Google Form itu di hari Kamis dikumpulinnya. Ya mungkin karena walaupun waktunya beda tetapi secara psikologis siswa itu mendengar ada tugas dan ditempel tugas lagi kayaknya agak gimana gitu ya. Mungkin ke depannya berikan perlahan gitu ya, LKPD dulu, misalnya nanti berikutnya apa, atau kalaupun tidak misalnya LKPD ya Giform saja. Kenapa Giformnya dikasih sekarang padahal bisa dikumpulkannya hari Kamis gitu kan, masih jauh gitu maksudnya gitu. Sedangkan Giform itu kan cenderung lebih cepat gitu artinya. Kalau LKPD justru lama itu ngerjainnya. LKPD kan ditulis dulu, di ini dulu. Kalau Giform kan tinggal ketik-ketik gitu. Nah, itu sih tidak masalah, tapi secara keseluruhan udah oke banget. Nah, untuk ilmiah memang dari sisi waktu diberikan waktu 20 menit tetapi masih kurang. Nah, mungkin ini juga karena tadi ada trouble ya, ada trouble di perangkatnya, itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi hebatnya adalah ilmiah tidak panik gitu ya. Siapa tahu gitu, wah ini gimana nih gitu kan. Ini ternyata tidak panik, tetap tenang, tetap cool sebagai guru yang keren, jadi tetap kalaupun ada kesulitan masih bisa dijalankan. Mungkin kalau yang Ibu lihat PowerPoint itu ada uji kompetensi ya. Nah, uji kompetensi itu kan diperlihatkan banyak sekali gitu pertanyaannya. Ibu kalau jadi siswa langsung jreng gitu ngeliat pertanyaannya langsung, wow, shock sekali walaupun belum baca gitu. Karena kan kecil ya nggak kelihatan, tapi kalau secara psikologis ngelihat uji kompetensi terus ada tulisan banyak dan ada soalnya 1, 2, 3 itu agak bikin shock gitu ya. Mungkin nanti bisa dikemas dengan lebih baik, misalnya mungkin satu-satu pertanyaannya atau apa, jadi siswa juga tidak terlalu panik saat ngelihat soalnya banyak banget gitu ya. Oke, tapi secara keseluruhan sudah oke, dua-duanya sudah pantes lah untuk jadi guru, keren banget gitu ya. Mantap, luar biasa, hari ini sudah dilewati, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, mungkin cukup dulu hari ini. Ada tambahan dari Vina atau Ilmia? Dari ilmiah cukup, Bu. Oke, dari Ilmia cukup. Vina bagaimana? Iya, Bu, mau mengucapkan terima kasih untuk saran-saran dari teman-teman. Iya benar gitu. Setelah dipikir-pikir iya gitu, benar yang dikatakan, cuma kembali lagi sih Bu sama waktunya itu kayak rasanya kurang gitu Bu. Iya betul. Jadinya terburu-buru gitu. Iya, jadi baru belajar jadi guru. Kadang kalau pas jadi guru waktu 45 menit dikali 2 itu, ih kok cepet banget padahal materi belum tersampaikan gitu. Berarti udah jiwa gurunya udah ada nih melekat di Vina ya. Oke, keren. Oke, masukannya dicatat saja nanti untuk perbaikan ke depan. Kita cukupkan dulu hari ini ya. Oke, jangan lupa untuk minggu berikutnya Nyai sama siapa tadi? Safnah ya? Oke, Nyai dan Safnah agar dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa lembar kerjanya diisi, kemudian dikirim di WA Group, juga dikirimkan di Spada. Sebelumnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perkuliahan hari ini yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu izin live ya.